Saya di sini sekali lagi tidak menakut-nakuti. Saya akan membukakan kartu apa yang akan terjadi, kematian yang saya lihat nanti jika ternyata sebagian besar warga Indonesia nekat untuk mudik lebaran di 2021. Sebelum saya mulai, saya tegaskan saya bukan buzzernya pemerintah. Saya tidak punya kepentingan apa-apa selain kepedulian saya sebagai sesama manusia untuk menghalangi satu hal yang buruk yang akan terjadi. Toh jika ini terjadi, saya ada di antara kalian semua. Dan kita semua pasti akan kena akibatnya. Kalau kalian menanyakan kenapa masyarakat kecil nggak boleh ada nikahan, sedangkan mungkin Atta Halilintar dan Aurel boleh mengadakan itu sampai dihadiri Pak Jokowi. Kenapa ada boleh kampanye pilkada di daerah-daerah. Saya tidak akan membahas hal tersebut, oke? Tapi yang saya harap tidak kita lakukan adalah mudik di tahun 2021 ini nanti. Dan jika tetap ngotot melakukan, ini yang akan terjadi. Silakan stop di sini kalau tidak percaya. Tapi kalau memang ingin membantu saya membuat ramalan saya ini gagal, dengarkan sampai akhir. Oke, yang pertama yang akan saya lihat, ini semua akan terjadi sangat senyap. Saat itu terjadi, kita akan kaget. Tiba-tiba saja nanti rumah sakit sudah penuh. Tempat tidur cadangan sudah habis. Dan dokter-dokter akan dipanggil dari liburan mereka untuk datang dan merawat jumlah kasus yang melonjak pesat. Tidak hanya ratusan, ini akan ribuan orang meninggal. Bahkan jika tidak ditangani dengan tepat, mungkin sampai akhir tahun kita takutkan akan menyentuh jutaan orang. Dan ini semua terjadi karena apa? Karena di India sudah terjadi. Dan ini sudah dekat sekali. Dan India ini adalah negara yang tertutup. Di antara mereka ini tidak mungkin ada orang masuk ke situ membawa virus baru. Artinya virus tersebut bermutasi di antara mereka. Sehingga nanti kita tidak akan tahu. Saat kita sedang mempersiapkan opor ayam, gulai, dan semuanya untuk lebaran kita nanti, ternyata virus-virus itu tadi bermutasi dan siap untuk memusnahkan kita. Yang saya lihat lagi nanti akhirnya akan terjadi PSBB. Akan terjadi pembatasan sosial berskala besar untuk ke entah sekian kalinya, tapi kali ini mungkin akan lebih mendekati lockdown. Akan beberapa hari dilakukan dan ternyata hal ini pun tidak akan bisa mencegah terjadinya klaster dari arus balik yang terjadi saat arus mudik terjadi di lebaran nanti. Dan dari situ saya yakinnya jika ini tetap akan terjadi, varian baru itu akan mendarat di Indonesia. Entah kenapa, wallahu alam, mutasi baru seperti yang ada di India atau mungkin lebih akan ada di Indonesia. Dan saat ini terjadi mungkin orang-orang akan berspekulasi, ya sudahlah kita orang Indonesia akan lebih kuat dan sebagainya. Tapi kita tidak akan bisa bohong saat nanti kasus meningkat. Saat nanti ternyata kematian juga meningkat dan semua orang menjadi ketakutan. Dan sesuatu yang akan sangat mematahkan hati kita adalah mereka akan merenggut orang tua kita pertama-tama. Orang tua yang kita perjuangkan datang ratusan ribuan kilometer untuk pulang dan sungkem di kaki mereka, ini akan menjadi lebaran terakhir mereka. Dan yang saya lihat lagi nanti di sini adalah ekonomi ini akan jatuh. Dan semua orang akan rush pergi ke minimarket dan supermarket. Semua orang tiba-tiba akan menjadi ketakutan. Dan saat ini terjadi, uang akan dipegang. Dan tidak akan terjadi transaksi apa-apa. Dan akan banyak sekali orang-orang yang terus kemudian akan kelaparan karena kebingungan saat apapun yang mereka jadikan tumpuan pekerjaan itu hilang. THR, oh jangan khawatir Ferguson, udah habis buat mudik. Nah ini yang saya lihat. Dan saya rasa ini mungkin yang akan terjadi, sangat besar kemungkinan terjadi jika masih nekat akan mudik. Dan rekor kematian akan meningkat sangat tinggi. Sehingga mungkin saja akan memecahkan rekor baru. Ternyata ramalan saya tentang kecelakaan mudik itu bukan seberapa. Yang lebih tinggi adalah rekor klaster setelah terjadinya arus balik. Dan ini tidak bisa dihindari. Mungkin yang terjadi nanti di akhir saya ramalkan bahwa pemerintah mungkin bahkan akan menghalangi orang kembali ke Jakarta karena mengingat takutnya hal ini akan terjadi. Dan kemudian kita akan kembali. Setahun yang lalu saat jalan menjadi sepi. Saat semua toko tutup. Saat kita bahkan tidak work from home, tapi doing nothing at home. Dan kita akan ketakutan.
Ketakutan akan apakah tetangga kita terkena, apakah diri kita mungkin sudah terkena, karena ini akan sangat mencekam. Dan ini saya pastikan akan terjadi. Sekali lagi terjadi, akan sangat mudah terjadi jika nanti mudik besar-besaran akan tetap nekat kalian lakukan. Dan kemudian saya akan melihat bahwa semua akan terjadi sangat cepat, vaksin juga akan dipercepat, dan semua usaha untuk bisa mengembalikan ini ke kondisi normal akan dilakukan. Tapi itu semua sudah percuma. Karena ini bukan tentang vaksin lagi, ini tentang varian baru yang muncul, yang mungkin saja ini tidak akan bisa dihandle oleh vaksin yang saat ini ada. Ingat cerita saya tadi bahwa India awalnya sedianya akan mengekspor vaksin mereka. For your info, ekspor itu artinya India ngirim ke negara lain. Tapi saat ini mereka ketakutan karena warga mereka meninggal setiap detiknya. Dan saya lihat lagi di sini bahwa klaster ternyata tidak hanya ada di Jakarta. Jakarta yang akan paling parah. Kota besar itu nomor 2. Tapi daerah-daerah mulai akan memerah lagi. Sedangkan Jakarta akan menghitam dengan klaster baru yang dibawa oleh arus balik dari orang-orang yang pulang mudik ini tadi. Dan ini tidak terhindar karena memang akhirnya ditambah oleh urbanisasi orang-orang daerah yang menganggap kalau Jakarta sudah kembali normal. Mereka kembali bawa oleh-oleh berupa vaksin. Dan akhirnya Jakarta akan di lockdown. Jakarta ini akan ditutup sehingga orang-orang yang mudik mungkin akan dibiarkan di daerah dahulu. Sehingga kalau mereka tidak segera mengikuti arus balik di awal, sebentar, tidak ada arus balik karena tidak boleh melakukan itu. Sehingga mereka yang sudah kembali mungkin akan terkurung di sana, tidak bisa kembali karena ditakutkan akan bisa memperparah kondisi di Jakarta. Dan kalau saya katakan ini artinya kalian semua yang juga berlibur keluar daerah, selamat, sebaiknya sediakan uang, sediakan persediaan, dan bookingnya mungkin sedikit diperpanjang karena kalian akan stranded, akan benar-benar ada di sana untuk waktu yang tidak bisa diperkirakan. Dan bandara akan ditutup, semuanya akan dihalangi, semua jalan akan dibatasi, dan orang yang melintas akan ditanyai. Dan saat ini terjadi, kita akan bahkan melihat bahwa ini tidak kembali ke tahun lalu. Bahkan mungkin akan lebih parah dibanding tahun lalu. Kembali lagi di sini saya tidak menakut-nakuti. Karena jika tidak ada kasus yang ada di India, maka saya merasa tidak akan perlu membuat video ini. Tapi please, do yourself a favor. Tolong bantu kalian sendiri. Klik di Google kalian atau di YouTube kalian, COVID-19 India. Nyalakan subtitlenya, cobalah mengerti, lihat baik-baik, itu bukan film. Ini adalah sesuatu yang saat sekarang ini kalian menonton konten saya sambil sahur, buka puasa, pakai sarung, atau mungkin sembunyi di kantor sambil menunggu bos datang. Ini terjadi saat kalian sedang melakukan itu tadi. Orang-orang meninggal detik ini. Detik saat saya membuat video ini dan detik saat kalian menyaksikan video ini. Orang meninggal di India. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia dan terjadi di dekat kita dan akan terjadi kepada orang yang kita sayangi. Sekali lagi, jangan jadikan Lebaran tahun 2021 ini adalah Lebaran terakhir orang tua kita. Apalagi Lebaran terakhir anak kita, apalagi Lebaran terakhir kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.